Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ketika Guardiola head to head dengan Mourinho di La Liga, semua mengatakan Guardiola adalah seorang pelatih yang betul-betul jenius dan Mourinho tidak. Saya pernah mengatakan saat-saat itu bahwa Mourinho adalah pelatih yang penuh bakat, Guardiola pelatih yang beruntung. Tapi semua orang tidak percaya. Saat itu Guardiola memimpin sebuah tim generasi emas Barca yang memang tak tertandingi dari segi menyerang. Sedangkan Mourinho melatih sebuah tim Real Madrid yang sedang menghadapi permasalahan di lini belakang dan juga bermasalah dengan dominasi Barcelona saat itu. Nah, hari ini ketika Guardiola pindah dari Barcelona, saya menulis di Facebook bahwa dia sudah kehilangan materi yang dia butuhkan untuk mempraktekkan skema-skema yang ada di kepalanya. Dan lalu dia pindah ke Bayern. Bayern saat itu memang dari dulu-dulu sudah mendominasi Bundesliga. Dan setelah itu dia pindah ke Manchester City. City saat dia pindah punya banyak talenta yang sangat baik sehingga dia bisa mempraktekkan apa yang ada di kepala dia ke dalam lapangan melalui pemain-pemain yang baik di City. Hari ini kita melihat bagaimana De Bruyne menurun, Silva menurun, Gundogan menurun, Grealish memburuk, dan di belakang tidak ada lagi pemain-pemain yang kuat yang mampu menghadapi penyerang-penyerang kelas dunia. Ketika City melawan Madrid, mereka memakai 4-3-3 dengan satu gelandang bertahan. Saat itu dipasang Stone, dua gelandang menyerang, Silva dan De Bruyne, dan tiga penyerang, Grealish, Haaland, dan Savinho. Kemudian Grealish cedera, masuk Foden. Sama, Grealish saya rasa kualitasnya hari ini lebih buruk daripada Foden. Kemudian mereka mempraktekkan permainan menyerang dengan menguasai lapangan seperti filosofi Guardiola. Sistem ini membuat Manchester City menguasai pertandingan. Tapi apalah cur dia hari ini menghadapi Real Madrid yang sedang dalam performa yang baik. Pemain-pemain tua yang dikalahkan City beberapa musim lalu sudah tidak ada lagi, digantikan dengan pemain-pemain yang bertenaga dan punya gairah. Sewaktu Manchester City menguasai jalannya pertandingan, orang berpikir bahwa kualitas pemain Manchester City dalam menyerang melebihi pemain Madrid, atau kualitas pemain tengah Real Madrid di bawah daripada kualitas pemain Manchester City. Orang tidak berpikir bahwa di sebelah Real Madrid ada Ancelotti. Ini pelatih dikatakan miskin taktik. Ancelotti bukan miskin taktik. Ancelotti bermain dengan materi yang ada dan berpikir bagaimana cara mengalahkan lawan dengan materi yang ada. Nah, ketika De Bruyne, Silva, Haaland, Grealish, Foden atau Savinho menyerang, pemain defense Manchester City tinggal 4 pemain bertahan dan 1 gelandang bertahan. 5 pemain yang bisa cepat transisi ke defense tidak akan cukup jika menghadapi 4 pemain Real Madrid yang segera menyerang. Mbappe, Vinicius, Rodrigo, dan Bellingham. Ancelotti melonggarkan lapangan tengah sehingga pemain City beramai-ramai masuk, membuat pertahanan City menjadi tinggi, dan ini membuka kesempatan pada Vinicius, Mbappe, dan Rodrigo untuk memaksimalkan kecepatan mereka menyerang. Dan hal seperti ini terjadi beberapa kali di dalam pertandingan Manchester City melawan Real Madrid. Tapi Guardiola tidak mau memahami. Bukan dia tidak tahu, dia merasa egonya sebagai pelatih besar, pelatih yang terkenal dengan skema menyerang yang baik dan menguasai jalannya pertarungan, dia tidak akan mau turun lagi untuk berpikir bahwa ini kita harus defend yang bagus, harus defend yang ketat.
Kita menghadapi Vinicius, Mbappe yang lari kencang. Kita harus ada man-to-man marking. Tidak bisa kita lepas Mbappe. Kita harus menganulir Bellingham. Tidak mau dia seperti itu. Dia mau kami menyerang. Kami menguasai jalannya pertarungan. Dan Madrid cetak 3 gol. Jadi menurut saya di prediksi lalu, 4-3-3 bukan skema yang cukup stabil buat Manchester City hari ini. De Bruyne tidak mampu defend. Silva tidak mampu defend dengan baik. Grealish atau Foden tidak mampu defend dengan baik. Apalagi Haaland. Satu pemain menyerang mereka yang mampu defend dengan baik, Savinho. Jadi saya menganggap bahwa 4-3-3 yang dimainkan di leg pertama itu tidak stabil. Tidak cukup seimbang untuk City dengan materi pemain sekarang. Lalu di leg kedua, saya melihat sebelum leg kedua main di Newcastle dengan 4-2-3-1 sangat bagus. City memang tidak menyerang seperti ketika De Bruyne dan Silva dan Grealish main, tapi City menyerang dengan baik. Ketika Haaland bergerak, pemain lawan tertarik ke Haaland, Marmos masuk dan dia mencetak 3 gol. City punya pemain nomor 9 kuno, pemain nomor 9 tradisional. Buat apa mereka kili-kili bola? Mereka tinggal kasih bola zona dengan postur, stamina, kecepatan, bentuk tubuh, kekuatan Haaland. Tidak akan bisa orang mengimbangi siapapun back saat ini. Kalau Haaland punya kesempatan dan tampil pada performa terbaiknya. Jadi mereka sebenarnya tinggal memanfaatkan Haaland dengan bola zona atau bola lambung. Sisanya pemain-pemain di belakang Haaland seperti Marmos ditaruh sebagai second striker atau penyerang lubang. Dia bisa memanfaatkan lubang-lubang yang dibuat Haaland. Dan saya ketika video prediksi berharap Guardiola memainkan 4-2-3-1 supaya pertandingan lebih menarik. Dan betul, leg kedua Guardiola datang dengan 4-3-2-1 tapi minus Haaland. Ini memang menjadi kesialan bagi City. Yang konyolnya, menit ketiga Mbappe langsung cetak gol. Semua planning, game plan, semua rencana permainan berantakan. Di situ kita lihat bagaimana mental Madrid, bagaimana mental Manchester City. Bagaimana mental pemain-pemain Madrid yang katanya bisa ditakuti dengan nama Walker bermain dengan baik. Dan bagaimana kacaunya permainan Manchester City. Ketika Madrid mendapat bola, semua pemainnya menyebar. Menjauh, penuh lapangan. Jarak 5-6 meter semua. Nggak ada yang dekat. Kita lihat di skemanya, kita lihat di jalan permainan. Sehingga Manchester City kebingungan pemainnya mau ngejar siapa. Ketika semua menjauh, membuat jarak, lapangan bisa merencanakan penyerangan dengan baik. Ancelotti sudah melatih saat Serie A lagi top-topnya. Serie A dulu lagi top-topnya. Itu adalah tempat bagi para pelatih-pelatih jenius. Pelatih-pelatih dulu tidak memikirkan saya ada skema, ayo kita bermain dengan skema saya. Enggak. Per pertandingan mereka sudah memikirkan ini jalan di mana. Siapa kita taruh striker, siapa perlu kita marking, harusnya kita defend apa tidak, harusnya kita main menyerang apa tidak. Itu dulu waktu Serie A lagi top-topnya, semua pelatih-pelatih hebat ada di sana. Dan memikirkan pertandingan di setiap pertandingan, bukan hanya dengan skema yang ada. Kalau kita cuma membawa skema yang ada, jadi kayak Guardiola ketika pemain menurun semua. Skemanya nggak jalan. Lihat bagaimana ketika Madrid menguasai bola. Membuka semua pemain Madrid. Sehingga kebingungan pemain Manchester mau ngepres siapa ini jauh-jauh kali. Di situ kita lihat perbedaan kualitas. Saya berpikir dengan 4-2-3-1, defense, saya ada buat videonya, defense pemain Manchester lebih baik. Kalau cuma 4 lawan 3 pemain Madrid, dengan kualitas pemain Madrid yang di atas kualitas pemain bertahan Manchester, tentu akan kalah. Lihat Vinicius, 1-2 lewat. Sekarang Bellingham, Vinicius, Mbappe, Rodrigo, pemain-pemain yang sangat kuat di situasi 1 lawan 1. Jadi tidak bisa kita buat zona marking buat mereka.
Ini kan pelajaran dasar dari sepak bola. Mbappe dan Vinicius gimana kita buat zona marking? Memang orang tuh penyerang zona. Harusnya ada man-to-man marking terhadap dia. Tapi Manchester kan nggak mau, Guardiola kan nggak mau. Terlalu hina nampaknya. Kalau kita harus man-to-man marking, mau bilang apa? Di leg kedua terlihat jelas perbedaan kualitas pemain Madrid dengan kualitas pemain Manchester City. Madrid bisa menjalankan semua rencananya, City enggak. Itu namanya ada perbedaan kualitas pemain. Diakui tidak diakui, Manchester sekarang kualitasnya di bawah Madrid. De Bruyne menurun, Silva menurun, Gundogan sudah tua. Savinho dia punya tenaga untuk naik turun, tapi dia tidak punya kualitas merusak pertahanan lawan seperti Grealish dan Foden. Grealish sudah bisa kita lupakan. Pemain berbakat ini tidak mencapai performa terbaiknya dikarenakan mungkin banyak masalah dia di luar lapangan. Menurut saya satu-satunya pemain berbakat yang siap pakai di Manchester City sekarang adalah Foden. Kenapa saya lebih banyak memperhatikan City? Karena City ini salah satu tim yang saya sukai di Liga Inggris. Walaupun saya ini fan berat Madrid. Manchester City ini perlu perubahan-perubahan. Biasanya menurut pengalaman Pep Guardiola dengan kondisi klub seperti ini, materi pemain seperti ini, Guardiola biasanya sudah pergi. Tapi dia mau pergi kemana lagi? Sekarang semua tim di Liga Inggris tidak punya materi pemain yang cukup untuk dipraktekkan pemikiran dia. Mungkin dia masih teringat bahwa kalau pakai saya berarti pakai skema menyerang seperti ini, ala Guardiola. Tapi ada klub yang punya De Bruyne pada top performa, Silva pada top performa, Grealish pada top performa, Haaland. Kan tidak ada sekarang. Dan satu lagi, menurut saya setelah beberapa pertandingan Liga Champions, saya menunjuk Bellingham sebagai pemain terbaik Liga Champions saat ini. Anda bisa lihat seorang gelandang menyerang. Seorang gelandang menyerang. Bayangkan, gelandang menyerang, anak muda, lagi top-topnya, buah bibir, mau defend. Mau defend sampai ke lini pertahanan, ke fullback, ke center back. Dia melakukan tackle, dia melakukan intercept. Kemudian dia berlari kembali, naik ke depan untuk membantu serangan. Sehingga Real Madrid menurut saya hari ini punya lini serang paling mengerikan di Liga Champions. Tidak ada saya lihat pemain seperti ini di era sepak bola modern sekarang. Rodrigo yang sedikit mau berkorban kembali ke lini pertahanan untuk melakukan defense. Saran saya kepada City, segera membeli pemain yang cocok di kepala Guardiola ataupun mencari pelatih lain. Semoga City tetap bermain baik di Liga Inggris karena saya menganggap City dan Chelsea sebagai tim yang mendobrak tradisi Liga Inggris bermain kick and rush. Assalamualaikum.